Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Kisah Jenderal Intel TNI minum air bekas tambal ban saking hausnya. Banyak orang tidak mengetahui kalau Korps Marinir adalah satuan elit tertua di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Tidak sembarang orang bisa menjadi anggotanya. Seorang prajurit TNI harus melewati perjuangan dan pendidikan keras untuk menjadi bagian dari Korps Baret Ungu ini. Kisah kali ini datang dari salah satu putra terbaik bangsa yang lahir dari satuan elit Korps Marinir, yakni Majen TNI Purnawirawan Buyung Lalana. Buyung bukan cuma tercatat sebagai anggota marinir saja, tetapi juga satuan inti di marinir, yakni Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib. Bagaimanakah kisah Jenderal Intel TNI sampai bisa minum air bekas tambal ban saking hausnya? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Dirangkum FIFA militer dari berbagai sumber. Buyung Lalana merupakan jebolan Akademi Angkatan Laut tahun 1983. Sepanjang 33 tahun karirnya bersama dengan TNI Angkatan Laut, pria kelahiran Bandung tanggal 8 Juli 1958 ini pernah menduduki sejumlah posisi penting. Buyung Lalana sempat menduduki posisi sebagai Komandan Batalion Intai Amfibi 1 di periode tahun 1998 hingga 1999. Kemudian pada tahun 2006, Buyung Lalana kembali dipercaya untuk memegang jabatan sebagai Asisten Intelijen Komandan Korps Marinir atau Asintel dan Komar dan Wakil Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut 1 Komando Armada Barat atau Wadan Lantamal 1 Koarmabar. Setelah itu, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Marinir Buyung Lalana kembali ditunjuk menjadi Komandan Pasukan Marinir II yang berkedudukan di Gedangan, Sidoarjo mulai tahun 2012 hingga tahun 2013. Kemudian di tahun 2013 hingga tahun 2015, Buyung Lalana kembali berpindah tugas ke ujung timur Indonesia dengan jabatan sebagai Danlan Tamal 11 Merauke. Di tanggal 30 Maret 2015, Buyung Lalana mencapai puncak karirnya setelah dipercaya untuk menduduki kursi Komandan Korps Marinir ke-20. Saat itu, Buyung menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Mayor Jenderal TNI Ahmad Farid Washington. Tidak hanya itu, Buyung Lalana juga kenyang dengan pengalaman terjun ke dalam operasi militer. Tercatat, Buyung ikut serta dalam Satuan Tugas Keris tahun 1984 dan Satuan Tugas Sapu Jagat di tahun 1986 di daerah Timur Timur. Setelah itu, pada tahun 1987, Buyung juga masuk dalam tim pengamanan Presiden Soeharto yang tergabung dalam Satgas Cakra KTT Filipina. Punya karir yang cemerlang, Buyung pun tentu sempat merasakan kerasnya pendidikan untuk masuk dalam Korps Marinir dan Batalion Intai Amfibi. Perlu diketahui, selama 10 bulan, prajurit TNI Angkatan Laut calon anggota Yontaifib harus mengikuti sejumlah pendidikan, baik materi kelas maupun materi lapangan. Salah satu latihan yang terkenal berat adalah berenang sejauh 3 km dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Sebagai calon prajurit khusus yang menguasai kemampuan tempur dan intelijen, seorang anggota Yontaifib tentu tak cuma harus punya fisik dan mental yang prima, namun juga harus memiliki intelijen quality yang tinggi. Buyung bercerita, suatu ketika saat masih menempuh pendidikan, ia pernah merasakan haus yang luar biasa. Di tengah rasa haus yang melanda, Buyung bahkan rela meminum air bekas tambal ban mobil dan motor. Saya pernah minum air untuk tambal ban di pinggir jalan Alas Purwo, Banyuwangi. Meski air itu siang harinya digunakan untuk mengetes ban mobil dan motor yang pecah, rasanya nikmat sekali karena begitu hausnya, kata Buyung Lalana. Kerja keras dan perjuangan Buyung akhirnya terbayar saat ia dilantik menjadi anggota Batalion Intai Amfibi. Dari sebagian kisah di atas, bisa dibayangkan bagaimana kerasnya pendidikan untuk masuk satuan elit ini. Dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi, hanya ada puluhan yang lolos. Dari puluhan, mungkin kurang dari 10 orang yang lulus. Itulah kisah Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Buyung Lalana
seorang jenderal Intel TNI yang rela minum air bekas tambal ban saking hausnya saat mengikuti pendidikan Yontai VIP. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.